Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar matematika? Harus ya, karena seperti yang sudah kita ketahui, setelah pos ASPD-nya dimunculkan, di situ tertulis nanti soalnya antara 35 sampai 40 nomor. Jadi kemungkinan besar matematika nanti menjadi 35 nomor, sehingga kita masih ada 5 indikator yang harus diperdalam. Nah, hari ini yang ringan-ringan dulu, kita akan belajar tentang rotasi. Apa itu rotasi? Secara sederhana, rotasi itu artinya berputar. Nah, nanti ketika menjumpai soal tentang rotasi, anak-anak nanti disajikan dua jenis literasi. Literasi yang pertama dirotasikan searah jarum jam, dan literasi berikutnya yaitu dirotasikan berlawanan dengan jarum jam. Maksudnya gimana toh ini? Nah, seperti yang sudah anak-anak ketahui, jarum jam di sini yang maksudnya jarum jam itu jam analog ya, yang ada jarumnya. Nah, itu kan berjalannya jarum jam itu berjalannya ke arah kanan, ya kan? Maka yang dimaksud rotasi searah jarum jam diputarnya ke arah kanan. Begitupun sebaliknya, kalau dirotasikan berlawanan dengan jarum jam, maka diputarnya ke arah kiri. Nah, sekarang sudah paham ya maksud dari searah jarum jam dan berlawanan jarum jam? Dieling-eling, kalau searah itu diputar ke kanan, kalau berlawanan itu diputarnya ke kiri. Nah, sekarang lanjut ke besarnya rotasi. Besarnya rotasi nanti ada beberapa. Ada yang dirotasikan 90 derajat, ada yang dirotasikan 180 derajat, bahkan ada yang dirotasikan 270 derajat atau 360 derajat. Maksudnya gimana toh? Seperti yang pernah kita pelajari tentang sudut dalam lingkaran. Dalam lingkaran itu kan berarti 360 derajat kan? Nah, kalau dirotasikan 90 derajat, artinya dia hanya diputar seperempat lingkaran gitu kan, diputar seperempat lingkaran. Sedangkan nanti kalau diputar 180 derajat berarti diputarnya setengah lingkaran, atau sederhananya itu diputar lurus terbalik. Kalau diputar 270 derajat berarti sama saja diputar 3/4 lingkaran. Nah, kalau diputar 360 derajat berarti diputar satu lingkaran penuh sehingga kembali ke bentuk semula. Begitu toh sederhananya. Nah, sekarang dari yang konsep dasar dulu, kita akan latihan memutar bangun persegi ABCD ini, baik yang searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Nah, sekarang kita buka dulu ya Google Doc-nya. Nah, ini contohnya nih, kita disajikan soal persegi ABCD, lalu kamu disuruh memutar-mutar persegi ini baik searah maupun berlawanan. Nah, kita latihan dulu yang searah jarum jam. Diingat tadi searah jarum jam artinya diputarnya ke arah kanan. Ini awalnya ini kan. Nah, ini kita putar searah jarum jam. Diawali dengan latihan diputar searah jarum jam 90 derajat. Berarti diputar ke arah kanan 90 derajat. Nah, ini anak-anak bisa cermati nih derajatnya. Nah, terlihat kan 90 derajat. Sehingga bangun yang terbentuk posisinya berubah, ya kan? Sekarang posisi C ditempati oleh D. Nah, ini lihat nih, posisi C ditempati oleh D. Begitupun seterusnya, posisi B sekarang ditempati oleh si C. Ini tadi diputar 90 derajat. Nah, tak kasih tanda ya. Diputar pertama tadi di sini 90. Oh, nggak kelihatan. 90 derajat. 90 derajat. Nah, 90 begitu saja ya derajatnya, nanti bisa ditambahin sendiri-sendiri. Nah, sekarang
Selanjutnya kita akan mencoba latihan memutar bangun ini masih searah ya, searah jarum jam sebesar 180 derajat. Ini bangun aslinya masih utuh 100. Sekarang kita putar searah jarum jam 180 derajat, berarti diputar ke arah kanan sebesar 180 derajat atau setengah lingkaran. Ini baru seperempat lingkaran, putar lagi seret setengah lingkaran. Nah, anak-anak bisa cermati. Sekarang posisinya berubah ya. Yang awalnya A sekarang ditempati oleh si C. Begitupun yang awalnya B sekarang ditempati oleh si D, dan awalnya di sini punyanya D sekarang ditempati oleh si B. Begitupun yang C sekarang ditempati oleh si A. Ini tadi diputar 180 derajat. Kemudian sekarang kita ganti latihan bagaimana kalau bangun ini diputar berlawanan dengan jarum jam. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, kalau berlawanan dengan jarum jam artinya bangun tersebut diputarnya ke arah kiri. Nah, kita coba yang 90 derajat dulu. Berlawanan jarum jam, putarnya ke arah kiri. Nanti abaikan ya jika di sini munculnya, di sini terlihatnya 270. Kenapa kok di sini terlihatnya 270? Karena Google Doc itu mendeteksinya ke arah kanan. Nah, ini kalau seperti ini deteksinya diputar ke arah kanan, padahal kita di sini demonstrasinya putarnya ke arah kiri 90 derajat. Set. Sekarang bisa dilihat perbedaannya antara kanan sama kiri. Ini tadi diputar searah jarum jam, C-nya ditempati D. Nah, sekarang diputar berlawanan jarum jam, D-nya ditempati oleh si C. Begitupun nanti seandainya anak-anak diminta memutar 180 derajat berlawanan dengan jarum jam, berarti bangun ini kita bayangkan, itu kan, kita bayangkan diputar ke arah kiri. Ingat, berlawanan berarti ke arah kiri sebanyak setengah putaran. Seret. Lagi seret 180 derajat sehingga posisinya menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk rotasi. Dieleng-eleng kata kunci. Kalau searah jarum jam itu diputarnya ke arah kanan, sedangkan berlawanan dengan jarum jam itu diputarnya ke arah kiri. 90 derajat itu berarti diputar seperempat kali. 180 derajat berarti diputar setengah putaran atau setengah lingkaran. Ini Bu Fitri putus dulu ya. Kita sambung video berikutnya untuk soal yang lebih kompleks.